Di sini ada dua perkara yang harus kita bahas dulu nih sebelum kita masuk ke kitabnya. Yang pertama, biografi pengarang. Oke, itu pertama tuh. Yang kedua, arti dari judul kitab ini. Ya enggak? Baru tuh kalau dua sudah kelar, baru deh kita masuk ke satu persatu Unta yang Mutiaranya. Ala kulli hal. Nah, satu-satu nih. Banyak orang sekarang baca kitab, tapi gak tahu siapa pengarangnya. Iya enggak? Banyak tuh kayak gitu. Gimana juga? Mungkin sudah hatam kitab, bahkan sudah hafal kitab itu, tapi pas ditanya siapa yang ngarangnya, gak tahu. Tahu nama tapi nggak tahu biografi lah. Paling-paling nggak tahu sedikit dari biografi lah pengarang kitab itu. Nah, resapi kalau kita baca kitab itu, tenggelam deh ke kitab sekalian, jangan tanggung. Hanya Al-Imam Al-Haddad, kalau dari di kalangan kita, kalangan baik pun kalangan Betawinya atau kalangan orang Mananya, di Indonesia sudah nggak asing lagi Rotib, ya enggak? Rotib Al-Haddad, ya enggak? Kan Rotib Al-Haddad di mana-mana dibaca tuh. Bahkan cuma di Indonesia aja, di India, di South Africa, di mana-mana dibaca. Jadi kalimat Al-Haddad itu sudah nggak asing di kalangan mayoritas ini masyarakat kita. Al-Imam Al-Haddad, namanya Al-Habib Abdullah, ya. Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini orang Tarim asli, ya. Orang Tarim asli, dilahirkan di kota Tarim tahun 1044 Hijriyah. Nah, kayak antum bilang tadi betul. Memang subhanallah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Nabi SAW bersabda, yang paling dahsyat dikasih bala adalah para nabi-nabi. Nah, itu dia tuh. Kenapa? Makin tinggi derajatnya, makin besar balanya. Dan terus seperti itu. Sumal amsal kemudian gitu, makin orang dekat dengan derajat anbiya, makin besar cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Gitu. Kita lihat Imam Haddad contohnya. Cerita beliau diambil matanya. Artinya Allah Ta'ala ambil penglihatan zahirnya, ya. Penglihatan zahirnya. Tapi kalau penglihatan batinnya, terang benderang. Kalah mata. Nah, basirah kalau bahasa Arabnya. Kalau penglihatan zahir namanya apa? Basar. Kalau penglihatan batin namanya basirah. Walaupun Allah Ta'ala ambil basarnya, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan basirah yang sangat tajam. Beliau kehilangan basar itu umurnya 4 tahun, Bang Dini. 4 tahun. Jadi bukannya lahir sudah nggak punya mata, enggak. Sempat beliau melihat. Dari kecil, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Haddad ini luar biasa. Ibunya pernah nyeritain. Ibunya namanya Hubabah Salma Al-Habsyi. Katanya, waktu anaknya itu kalau bahasa itu dibedong. Bayi itu gitu tuh, dibungkus. Dibedong kan namanya. Dibedong Imam Haddad tuh pas kecilnya. Nangis. Kenapa? Apa lapar? Disusuin tetap nangis. Itu bukan sejam 2 jam, berhari-hari. Kenapa? Akhirnya pas suatu hari pas ibunya buka bedongannya itu, tahu-tahu nemu ini skorpion. Kalajengking. Kalajengking gurun hitam. Makanya bahaya kan. Ibunya bingung, ya Allah, kesian, berarti selama ini nangis gara-gara ini nih. Disengat terus sampai nangis yang ada. Akhirnya ibunya tuh nggak tega, ya Allah, kesian banget nih anak. Tapi terus gitu diasuh sama ibunya. Pas Imam Haddad umur 4 tahun ada musibah, beliau terkena penyakit cacar. Nah, kalau orang penyakit cacar tuh nggak boleh deket-deket sama minyak-minyakan. Datang akhirnya kerabatnya, kagak tahu nih bocah kena penyakit cacar, diminyakin. Ini cerita kenapa sebab hilangnya penglihatan Imam Haddad. Diminyakin pakai minyak wangi, langsung hilang penglihatannya. Gara-gara itu. Ibunya pas lihat, ya Allah, nggak tega banget, ya Allah, ini kasihan nih bocah. Kecilnya nangis, disengat kalajengking, sekarang hilang lagi matanya. Nah, ibunya ini Hubabah Salma ini punya punya ikatan hati, ta'alluq kalau bahasa kita, punya ta'alluq yang kuat dengan seorang aulia, Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Imam Idrus Al-Akbar. Akhirnya dibawa ini Imam Haddad pas kecilnya ke magamnya Imam Idrus. Dibilang ibunya bertawasul dengan seorang wali yang Masya Allah itu Imam Idrus Akbar.
Katanya, ya Imam, kalau seandainya ini anak bakal manfaat pas dia gede, udah biarkan dia hidup. Tapi kalau seandainya dia nggak manfaat, dia meninggal aja deh. Kesian kalau gini terus. Begitu. Saking ibunya kayak gitu, gak tega lihat anaknya, ya Allah kayak gini terus. Subhanallah, dalam cerita itu dinukil oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid dalam kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad. Ini ada kitab Bang Dini, karangan Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, itu mengarang masalah biografi Imam Haddad. Managib. Gedenya 2 jilid, tebal segini. Makanya kalau kita bahas Managib Imam Haddad, nah bisa berhari-hari, panjang banget ceritanya tuh. 2 jilid gede lagi tuh, khusus Managibnya Imam Haddad. Ghayatul Qasdi wal Murad. Dari situ kita juga udah bisa ngeliat bahwa nih Nah, biasa banget Allahu Akbar. Imam besar pun iya menulis kitab dengan histori yang luar biasa itu, 2 jilid. Hebat. Nah, akhirnya jadi ibunya itu dalam cerita itu ngeluh ke Imam Idrusul Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam cerita itu diceritakan keluar tangan dari magamnya Imam Idrus itu dan ngusak-ngusak Imam Haddad. Dan dibilang, tenang wahai Salma Hubabah gitu. Tenang wahai Salma, sungguh anakmu ini akan mempunyai sya'an, mempunyai perihal yang agung di masa depannya. Nah, dari situ ibunya tenang. Nggak kecil hati lagi. Bangga ini anaknya bakal jadi Masya Allah nih. Ini memang sudah ada amarah, alamat-alamat, tanda-tanda. Mulai dari itu Imam Haddad. Jadi gini, ente bayangin, walaupun nggak melihat ya 4 tahun, tapi dalam managibnya Imam Haddad itu senantiasa beliau pagi-pagi pas masa kecilnya nih, pagi-pagi sholat 200 rakaat di waktu duha. Itu di mana sholatnya pindah-pindah dari masjid ke masjid ke masjid ke masjid. Bahkan beliau menyeritain, kadang-kadang aneh lagi waktu itu mau masuk ke masjid, itu tuh kunci masjid tuh. Jadi gimana? Aneh cari tempat yang bisa aneh manjat dari situ. Segitu. Sampai segitunya. Mujahajah nih pas umurnya masih kecil tuh, belum balik. 8 tahun, 7 tahun gitu. 200 rakaat salat duha, di waktu duha itu. Bukan suatu tempat, pindah-pindah dari masjid ini 2 rakaat, ambil berkah dari masjid ini. Bayangin, nih orang buta kok bisa kayak gitu ya? Nah, makanya kan. Nah, makanya ini bukan perihal buta ini enggak, basirahnya lebih tajam daripada basornya itu. Pernah juga dalam ceritanya Imam Haddad lagi duduk-duduk nih. Waktu ketika beliau sudah Masya Allah sudah dewasa dan beliau lagi duduk di majelis, lagi ngajar tuh ceritanya. Ada orang hadir di majelis itu, terlintas di hatinya, ini kok orang bisa alim kayak gini ya, padahal buta. Gimana cara belajarnya? Tamam. Dibilang gitu di hati tuh ceritanya. Imam Haddad lagi ngasih syarah nih ceritanya. Tamam. Nah kalau di sono, kalau di Hadramaut sono, kalau di majelis taklim itu dibagiin kopi biasanya, ini kayak syahid. Kan syahid gitu nih. Kalau di sono enggak kopi. Tapi bukan kopi yang hitam tuh kagak, kopinya agak khafif. Baik. Pas apa itu kalau bahasa gitu ya namanya, terlintas di hati itu, hati tuh orang tuh, langsung Imam Haddad negor dia. Fulan, katanya. Ente di situ, hati-hati. Ada laler di kopi ente. Pas lihat, benar, ada laler di kopinya. Padahal lintasan hati, ngeri, kok bisa alim gini padahal di buta. Ditegur. Bukan perihal buta nggak buta, lain ini basirah namanya di sini, ada basirahnya. Nah, jadi Allah yang bantu gitu. Betul banget. Pernah teringat juga gitu kalau Allah sudah mencintai suatu hambanya, maka dia Allahu akan Akbar. mendengarannya. Naam, sahih. Betul. Hadits qudsi rawahul Bukhari Muslim muttafaq alaih. Ya enggak? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kalau seandainya aku sudah mencintainya, maka aku akan mewakilinya dalam pendengarannya. Gitu, Syekh. Aku akan mewakilinya dalam penglihatannya. Nah, makanya itu perihal karamatul auliya begitu tuh. Jadi udah Allah turun tangan. Betul. Nah, Allahu Akbar. Nah itu tuh masa kecilnya kan yang hadir kan, dan terus beliau belajar Masya Allah dari ulama-ulama tarim dan juga dari ulama haramain. Di antaranya gurunya yang ma'ruf Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas, guru beliau. Walaupun pertemuan antara beliau dan gurunya ini enggak banyak, bisa dihitung dengan jari kata ulamanya, tapi pas ketemu itu Masya Allah banget. Gurunya pun
menghormati Imam Haddad ini dan tahu siapa ini Imam Haddad. Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dalam ceritanya ketika Imam Haddad bertemu Umar Al-Attas di Huraidah kan. Akhirnya gurunya itu minta doa ke Imam Haddad, ke muridnya. Ya, bilang angkas. Imam Haddad minta untuk dipakein imamah sama gurunya gitu. Gurunya bilang, nggak mau, aneh nggak mau pakein imamah kecuali inti dulu pakein imamah inti ke aneh. Gitu. Udah saling ini deh, saling apa namanya gitu bahasa gitu. Ya tolak-tolakan gitu, enggak inti dulu gitu. Kalau akhirnya gimana ya sudah, perintah dari gurunya ini akhirnya mulai Imam Haddad mengimamahin gurunya dulu. Baru Umar bin Al-Attas mengimamahin Imam Haddad. La ilaha illallah. Hadza ajib. Habis itu ditanya, setelah mereka berpisah, ditanyalah Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, bagaimana engkau mendapatkan Imam Haddad dalam pertemuan tadi? Beliau berkata, Tarim turabbi, inilah didikannya kota Tarim. Ditanya juga Imam Haddad, bagaimana engkau mendapatkan gurumu ini? Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau berkata, wajadtuhu galab warab. Aku mendapatkannya yang ada hanya hatinya sama Allah. Enggak ada lain lagi itu di situ. Yang ada hatinya sama Allah tadi. Wah gitu. Allahu Akbar. Oh iya. Nah, ada asas kullu syai'. Nah, itu kan ini kalau kita bahas panjang ya kalau masalah manhaj Imam Haddad ini. Dari waktu beliau menuntut ilmu, beliau mulai berdakwah. Antum mungkin sering dengar Imam Haddad ini dijuluki dengan apa? Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad, Qutbul dakwah. Kenapa kok dijulukin kayak gitu? Seorang kutub dalam dakwah, patokan dalam berdakwah. Nah, ceritanya begini Den. Ketika beliau setelah belajar lama, mulai orang mau minta belajar ke beliau, mau minta baca kitab. Yang ada ragu untuk memulai dalam berdakwah. Wah, ini magam yang besar ini dakwah ini. Aneh nggak pantas belum, masih muda. Waktu itu masih belasan tahun umurnya. Akhirnya beliau mimpi. Oke. Mimpi siapa? Mimpi jidnya. Fi ba'd riwayat itu beliau mimpi al-faqih al-muqaddam. Dan nyuruh untuk mulai dalam berdakwah, mulai di dakwah. Besoknya dibangun, bisa jadi itu mimpi semalam setan kali itu. Enggak. Enggak mau mulai. Besoknya mimpi lagi, mimpi jidnya yang lebih atas lagi, Imam Muhajir Allah bin Isa. Sama juga. Mulai ya Abdullah dalam berdakwah. Besok dia bangun. Alah kagak, ini bisa jadi syaitan nyamar kan, bisa kan? Syaitan nyamar kayak gitu bisa. Gak mau. Dan besoknya terus makin tiap hari makin mimpi banyak dan dia tiap hari berikutnya dia mimpi jinnya terus di atas nih. Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad Bagir, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, ini tetap bisa aja syaitan. Sampai akhir ceritanya mimpi Rasulullah SAW. Nah, katanya sudah, ya Abdullah, mulailah engkau dalam berdakwah. Nah, besoknya jelas kalau sudah mimpi Rasulullah nggak bisa syaitan menyerupai kan. Dari situ beliau mulai dalam langkah berdakwah. Makanya dibilang yaqul hal bisa syuh ini Imam Haddad, beliau memulai berdakwah dengan asas yang kuat. Dato beliau udah mengisyaratkan doa masih ngeri nih. Soalnya ini martabat yang luar biasa ini. Serem. Begitu. Berarti orang dakwah tuh emang benar harus punya asas gitu. Allah Akbar. Mengatakan enggak Allah Taala yang yaqul fil Quran bi idnihi. Nabi SAW mensifatkan Rasulullah itu dai yang mengajak makhluk kepada Allah Taala biiznihi wasirajan munira, dengan izinnya. Perihal izin itu penting dalam perihal berdakwah. Bukan cuma ilmu yang luas dan wawasan. Izin itu penting. Izin, entah izin dari gurunya kah, entah izin dari mana. Walaupun emang ada izin umum, tapi juga izin khusus penting untuk masalah dakwah itu. Makanya kayak Imam Haddad dakwahnya luar biasa. Sampai sekarang kita baca kitabnya. Dan sampai sekarang banyak orang masuk Islam dengan baca kitab Imam Haddad. Banyak banget. Jadi dakwahnya luar biasa. Kenapa? Karena emang asasnya dimulai dengan kuat asasnya itu. Begitu. Ketemu Rasulullah baru beliau ya. Nah, iya. Tapi kalau orang sekarang nunggu kayak gitu ya susah juga. Gurunya ngizinin untuk berdakwah, yaudah mulai dia berdakwah biidznillah. Itu yang Haddad sangat berhati-hati. Akhirnya beliau mulai dalam ceritanya itu beliau mulai mengajar kita Riyadhus Shalihin di masjid namanya Masjid Hujairah. Tadi sampai sekarang ada masjidnya. Mulai itu berdakwah yang Haddad.
terus. Dan luar biasa Imam Haddad ini dakwahnya ajib. Karangan kitabnya luar biasa. Karangan yang kayak antum bilang tadi Qasidah. Perihal Qasidah itu lain lagi ceritanya. Beliau memang bilang, aku letakkan semua rahasiaku dalam kitab diwan. Kalau bahasa Arab itu diwan itu artinya kitab Qasidah. Kitabnya Haddad banyak. Yang paling ngetren apa? Nasihat diniyah kan. Oh, itu tren banget. Adab suluk murid. Kitabul Hikam sekarang ini Masya Allah. Rahasia yang paling banyak ada di kitab Ad-Durrul Mamdhum, diwan Qasidah. Jadi makanya Qasidah Imam Haddad itu ilmu banyak di situ. Nah, ilmu banyak dan ilmu batin. Jadi makanya nggak heran kalau seandainya antum langsung kena gitu pas dengar Qasidah Imam Haddad, dan banyak orang kayak gitu.